Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Fauzi dari Prodi Sistem Informasi. Sekarang kita akan mengajarkan tugas 2 dari mata kuliah Jaringan Komputer. Ini saya sudah menuliskan semua dari perintah-perintah yang ingin kita coba. Ini yang pertama kita mulai dari CD dulu. CD itu perintah yang digunakan untuk mengubah direktori saat ini ke direktori yang diinginkan. Ini kita ada di direktori C, user, dan Irfan. Sekarang kita coba cd. Misalnya kita mau mundur satu langkah. Ini. Sekarang kita ada di direktori users dan kita ingin masuk ke cd Irfan lagi. Misalnya cd Irfan. Sini seperti ini ya. Kalau ingin mundur dua direktori bisa seperti ini. Cd slash. Ini akan mundur dua direktori. Jadi kita direktori C, mundur dua direktori dari direktori Irfan ke user ke C. Sekarang kalau kita ingin masuk lagi ke direktori Irfan, kita bisa cd itu caranya. Kita masuk ke direktori Irfan lagi. Sekarang untuk CLS ini untuk menghapus, membersihkan layar dari perintah-perintah sebelumnya. Sekarang kita CLS. Semuanya terhapus. Dan untuk CLS slash tanda tanya untuk menampilkan bantuan untuk perintah CLS. Misalnya CLS sini ada clear the screen, artinya membersihkan layarnya. Untuk direktori juga sama, menampilkan bantuan untuk perintah direktori. Misalnya dir ini menampilkan hal-hal yang bisa dilakukan untuk perintah direktori ini. Seperti ini. Oke. ipconfig menampilkan alamat IP, subnet mask, gateway, DNS, dan informasi lainnya yang terkait dengan konfigurasi jaringan server. Ya, setelah kita coba ipconfig. Oke, sini terlihat media start Ethernet disconnected karena nggak ada yang terhubung. LAN juga sama, adaptor LAN juga sama. Ini untuk WiFi saya ada yang terhubung dengan alamat IP-nya 192.168.1.0 dan di port gateway-nya 1.1. IP config release ini digunakan untuk melepaskan IP address yang diberikan yang ditetapkan oleh build server DHCP. Selain yang saya dapat dari DNS servernya atau DHCP servernya, kita tulis dulu langsung config. Ini untuk operasi yang bisa dilakukan itu cuma ada di wireless adapter saya ya, karena itu jaringan yang hanya terhubung ke dalam jaringan adapter WiFi saya saja. Dan untuk perintah IP config renew untuk meminta IP address yang baru server DHCP. Kalau yang tadi kan melepas, ini kita meminta yang baru. Kita coba ya. Config. Oke, saya merenew lagi dan saya mendapatkan yang kebetulan IP address yang lama yang sebelumnya 192.168.1.
Dan ini LP konflik display DNS nih memberikan daftar semua rekaman DNS yang tersimpan. Dan nama-nama DNS dan lain-lain yang pernah saya akses. Saya cukup banyak ya cache-nya. Tidak pernah dihapus sama sekali. Add gua ada OBS, ada banyak sekali. Ini mencatat record name, record type, time to live, data length, section, dan lain-lain. Dan ini IP config plus DNS ini menghapus daftar semua rekaman yang tersimpan dalam cache. Ini menghapus semua rekaman ini. Saya coba. Successfully flush. Sudah selesai menghapus semuanya. Coba kita coba. Saya lupa. Mulai. Cuma ada dua ini. Cuma ada Acer. Yaitu ini saya. Laptop saya. Microsoft Home. Yang sebelum-sebelumnya yang banyak itu sudah terhapus. Untuk perintah ping. Untuk perintah register. Untuk mengarahkan komputer untuk mengirim perintahan registrasi server DNS. Memperbarui rekaman DNS yang terkait. Kita coba. Ini mau request operation requires elevation. Oke. Sekarang kita ke nomor 13 yang ping untuk memeriksa respon klien pada di server pada sebuah jaringan. Set ping. Kali ini perintah-perintah yang bisa digunakan. Coba kita ping aja ke gateway kita tadi. 192.168.1.1. Oke, semuanya berhasil. Nggak ada yang timeout ke gateway kita tadi. Nggak ada yang lost juga. Yang bagus, di latensinya bagus. Dan kita coba langsung ke netstat. Perintah yang berfungsi untuk menampilkan data statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang digunakan. Start. Ini sudah ada data statistiknya. CP, lokalnya, foreign address, dan state-nya. Oke, sudah selesai nih. Coba kita langsung pindah ke trace RT. Trace RT perintah yang digunakan untuk menunjukkan rute yang dilewati paket untuk mencapai tujuan. Oke, misalnya trace RT, maximum hops. Coba kita ke, misalnya kita mau nge-trace ini ke Google misalnya. Oke, tunggu lagi. Oh, ada timeout. Ada RTO di sini. Ada request timeout, bisa lihat. Ini ada masalah di dalam jaringannya. Juga RTO lagi.
Oke, trace complete. Ini ada 3 yang RTO ya, request timeout. Ada 10 hops, ada 10 ini ya. Oke, saya. Sekarang kita langsung ke pipe piping. Pipe piping ini gabungan dari perintah ping dan trace rt. Ping ini rute-rutenya yang dilewati oleh jaringan kita untuk mengakses dari Google ke google.com. Oke, ini ya tracing dari komputer kita, jaringan kita ke google.com. Seperti ini trace-nya. Oke, sekarang kita ke NS lookup. Lookup ini perintah untuk digunakan untuk melakukan query ke DNS dan memetakan nama domain menjadi alamat IP atau sebaliknya. Misalnya NS lookup Google. Ini namanya for search google.com. Addressnya aliasnya Google, atau kita bisa menginput alamat IP dari Google, alamat DNS dari Google. Nah, alamat DNS dari Google, oh ya namanya DNS Google, addressnya 8888. Oke, kita ke perintah NetS, Kak. Option utilities dari command line, jadi berbentuk command line ya, untuk menampilkan memodifikasi konfigurasi jaringan baik skala lokal maupun remote. Misal kita NetS, ini atas kita masuk ke command line ya. Misalnya kita mau mengakses ulannya. Nah, jadi sudah masuk ke NetS ulan. Kita misalnya mau show ulan report. Kita ingin menampilkan report atau ini apa namanya? Show ulan report. Artinya kita ingin menampilkan report dari ulan ini yang kita akses, tapi kita nggak bisa mengakses karena ini membutuhkan administrator. Jadi kita nggak bisa akses dengan command prompt biasa, harus pakai administrator. Untuk keluarnya kita bisa langsung exit saja, exit. Kita kembali ke command prompt. Nah, untuk route digunakan untuk menambahkan, menghapus entry dalam tabel routing IP di sistem operasi. Sekitar route, ini komen-komen yang bisa digunakan untuk route. Komennya misalnya print, add, delete, change bisa. Lalu kita ke route print. Oke, ini aktif route-nya. Kita bisa lihat network-nya, gateway-nya, interface-nya, matrix-nya. Bisa kita lihat sini. Oke, ini udah ada IP IP versi 4, IP versi 6. Oke, mungkin sekian dari saya. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.